5, 4, 3, 2, 1, go! Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya AWK91 Podcast on the Street. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, ya, terhindar dari COVID-19 dan pada saat ini kita telah gencar-gencarnya telah mendengar beberapa survei-survei dari berbagai lembaga survei Indonesia, ya. Antara survei itu ya perihal calon-calon presiden yang akan bertarung nanti di 2024. Nah, di sini saya melansir dari beberapa media online, ya. Saya melihat bahwa ada beberapa nama yang telah bisa masuk dalam kontestasi perpolitikan Indonesia, ya. Di sini dilansir dari LSI, ya, jika Pilpres diadakan pada saat ini, maka yang akan menduduki kursi kepresidenan, ya, bisa jadi adalah Ganjar Pranowo meraih dukungan sebanyak sebagai presiden, ya. Survei calon presiden dari lembaga survei Indonesia LSI menunjukkan dalam simulasi dengan 19 nama tokoh bersifat terbuka, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto meraih dukungan terbanyak sebagai presiden pilihan responden jika pemilihan presiden dilakukan pada saat ini, ya. Kali ini kami masih menemukan pola-pola yang sama dengan sebelumnya, bahwa 3 teratas masih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, dikutip dari media Antara Minggu 14 September 2022. Jayadi memaparkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh dukungan sebesar 24,5%. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapati ranking 21,3% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan 19,3%. Meskipun begitu, LSI belum bisa memastikan sosok yang benar-benar unggul di antara 3 tokoh tersebut karena selisih perolehan dukungan ketiganya kurang dari 5%. Misalnya Ganjar dan Anies itu selisihnya kurang dari 5%. Padahal margin of error survei ini 2,9%, jadi selisih dari dukungan tertinggi dan terendah jelasnya. Berikutnya nama-nama lain yang muncul menjadi pilihan responden adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 10,4%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY 2,9%, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno 1,9%, Menteri BUMN Erick Thohir 1,7%, dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai PDI Perjuangan Puan Maharani 1,3%. Selanjutnya ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,2%, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 1,1%, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD 0,8%, Ketua MPR RI Bambang Susatyo 0,7%, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar 0,6%. Lalu ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 0,6%, Menteri Sosial Tri Risma Harini 0,5%, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan 0,1%, dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio 0,1%. Sementara itu ada sekitar 9,8% responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab presiden pilihan mereka jika presiden dilakukan pada saat ini. Dalam kesempatan itu, Jayadi juga memaparkan hasil survei mengenai pemilihan wakil presiden dari para responden jika Pilpres dilakukan pada saat ini. Hasil survei LSI itu menunjukkan tokoh yang meraih dukungan sebanyak-banyak untuk menjadi calon wakil presiden sementara ini adalah Ridwan Kamil 16,6%, Anies Baswedan 14,3%, dan Sandiaga Uno 10%, dan Ganjar 8,5%. Erick Thohir 8,1%, dan AHY, ya. Lalu mengenai pasangan capres dan cawapres pilihan responden dalam survei itu ditemukan bahwa jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir dari koalisi Partai Gerindra, mereka memperoleh dukungan sebanyak sekitar 37%. Berikutnya pasangan Ganjar Puan jika maju menjadi PDI Perjuangan memperoleh dukungan sebesar 28,2%, dan Airlangga Ridwan Kamil apabila diusung koalisi Indonesia Bersatu mendapatkan 16,8%. Nama lain dalam simulasi ialah Prabowo Erick 37%, Ganjar Sandi, ya. Dan ini menjadi hitung-hitungan dari lembaga survei Indonesia, dan yang bakalan menjadi meraih dukungan terbanyak adalah Ganjar Pranowo. Jadi ini baru sementara dirilis dari survei LSI. Kalau seandainya Pilpres dilakukan saat ini, kita bisa melihat banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Tapi teman-teman para netizen, kita bisa mengira-ngira saja. Tapi kalau kita lihat keadaan ini, ya ini masih bisa
bergulir lagi siapa saja yang akan bisa menjadi presiden pada 2024. Baik, terima kasih, jangan lupa subscribe dan like channel ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.